Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu lagi dalam acara Night Call GPIB. Untuk itu, saya menyampaikan ucapan selamat atas kita semua yang boleh diberikan kekuatan dan kesehatan sampai hari ini, dan terlebih ketika kita boleh diberikan waktu lagi untuk merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini sebelum kita semua akan membaringkan tubuh kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu kepada kami, sehingga pada kesempatan yang indah ini, kami boleh lagi dapat merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbing kami untuk memahami kehendak-Mu lewat firman yang hendak kami renungkan bersama-sama di malam hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita di malam hari ini dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-25 yang menyatakan demikian. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar banyak orang." Demikian firman Tuhan, dan berbahagia kita sekalian yang mendengar firman-Nya dan yang melakukannya dalam kehidupan setiap hari.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karunia Roh Kudus yang diberikan atas rasul-rasul yang awalnya mereka tidak mempunyai keberanian atau nyali untuk bertemu dengan orang-orang Yahudi, khususnya para ahli Taurat, untuk memberitakan tentang nama Yesus. Kini mereka memiliki keberanian yang luar biasa untuk mengalahkan rasa takut dan khawatir dengan memberitakan Injil atau kabar baik bagi banyak orang pada saat itu. Dengan dicurahkannya Roh Kudus atas rasul-rasul dan orang percaya yang berkumpul di hari Pentakosta itu, membuat firman Allah yang diberitakan di tengah-tengah masyarakat saat itu tidak menjadi hambatan yang berarti bagi rasul-rasul, karena Roh Kudus benar-benar berkuasa atas kehidupan mereka saat itu. Dengan adanya berbagai tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh para rasul saat itu, membuat orang banyak dari berbagai kalangan berkumpul di Serambi Salomo, yaitu untuk mendengar pengajaran-pengajaran dari para rasul, khususnya Petrus dan kawan-kawan. Bahkan semua orang yang mengalami gangguan-gangguan mental dan jiwa mereka dan berbagai sakit penyakit yang mereka derita, mereka mengalami kesembuhan di sana. Tentunya hal itu membuat kabar baik bagi semua orang yang mengetahui akan hal itu. Tetapi ternyata hal itu tidak ditanggapi dengan baik oleh sekelompok orang yang ada pada saat itu. Dan ternyata memang bahwa dalam memberitakan Injil, kabar baik, tidak selamanya berjalan dengan mulus atau tanpa hambatan apapun juga. Oleh sebab itu, apa yang telah dilakukan oleh rasul-rasul pada saat itu membuat kelompok orang-orang dari mazhab Zaduki merasa iri hati terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Petrus dan kawan-kawan pada saat itu. Kelompok mazhab ini adalah kelompok aristokratik Yahudi yang berkuasa di Yerusalem, yang sebagian besar berhaluan politik, sehingga mereka dengan mudah menjebloskan rasul-rasul itu ke dalam penjara. Mereka dibelenggu dan dipaksa untuk tidak memberitakan nama Yesus di setiap pengajaran yang mereka lakukan saat itu, alias mereka disuruh tutup mulut.
Tentu hal ini adalah upaya-upaya si iblis untuk terus berusaha menggagalkan atau menghambat penyebaran kerajaan Allah di muka bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah karya penyelamatan Allah bagi dunia akan terhenti begitu saja? Tentu saja tidak. Tidak ada yang dapat membatasi, menghalangi, bahkan menggagalkan karya penyelamatan Allah bagi dunia. Tidak ada kuasa apapun yang dapat membelenggu firman Allah itu. Dan itu terbukti bahwa pada waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar dari dalam penjara. Ini artinya bahwa kuasa firman yang diberitakan oleh rasul-rasul itu tidak dapat dibelenggu oleh kuasa apapun juga. Dan hal itulah yang membuat rasul-rasul tetap terus memberitakan tentang nama Yesus bagi banyak orang. Dan ketika mereka mendengar pesan dari malaikat Tuhan itu yang mengatakan, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakan seluruh firman hidup itu," yaitu Yesus, kepada banyak orang. Demikian pesan atau perintah yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada rasul itu. Maka keesokan paginya, dengan menaati pesan malaikat Tuhan itu, maka menjelang pagi, masuklah mereka ke bait Allah dan mengajarkan di sana dengan tidak ada rasa takut dan gentar sedikit pun. Karena kuasa Allah lewat karya Roh Kudus benar-benar menyertai mereka dan benar-benar membebaskan mereka dari rasa takut yang membelenggu mereka. Penjara tidak punya kekuatan apapun untuk membelenggu para rasul. Penjara tidak punya kuasa apapun untuk membelenggu firman Allah itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun dalam kenyataan kehidupan yang kita alami sekarang ini, banyak orang yang sedang terbelenggu oleh karena rasa takut, rasa khawatir, dan rasa cemas yang sedang kita alami di masa pandemi ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka mendapati penjara masih terkunci dengan sangat rapi, dan semua pengawal yang ada dengan aman, yang masih ada di depan pintu penjara itu, artinya tidak ada pengerusakan atas penjara itu. Ini membuktikan bahwa untuk menyatakan kebenaran
dan keadilan tidak perlu dengan cara kekerasan, dengan alasan apapun juga. Inilah yang hendak mau disampaikan ketika para rasul bisa keluar dari penjara, ketika mereka melihat kunci penjara itu tidak rusak dan para pengawal aman-aman saja dan tidak ada terluka. Dan inilah yang hendak mau dibuktikan bahwa untuk menyatakan kebenaran Allah dalam hidup ini tidak perlu harus dengan cara yang kasar, keras, dan apapun itu alasannya. Jadi, kebebasan dan kemerdekaan yang sesungguhnya itu adalah ketika kita berani menyatakan jika itu salah, katakan salah, dan jika itu benar, katakanlah benar. Itulah yang memerdekakan kita sesungguhnya dalam menjalani kehidupan kita saat sekarang ini. Walaupun untuk menyatakan kebenaran itu, keadilan itu dalam kehidupan ini begitu berat dan begitu sulit dan perlu perjuangan dan pengorbanan yang tidak mudah. Oleh sebab itu, lewat firman Tuhan bagi kita hari ini, sebagaimana rasul-rasul memberi diri mereka untuk tetap terus dibimbing dan dikuasai oleh Roh Allah, maka tentu kita juga senantiasa harus memberi diri kita dibimbing dan dikuasai oleh Roh Allah agar kita dimampukan untuk menyatakan kemerdekaan melalui sikap hidup kita sehari-hari dalam ketaatan kita kepada firman Allah itu, yaitu firman Allah yang hidup, yaitu Kristus Yesus yang berkuasa atas kehidupan kita sampai pada saat ini. Karena kita tahu dan kita percaya sebagaimana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di Roma dalam kutipan Roma 8 ayat 35 sampai 39 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu, maka marilah kita senantiasa tetap meminta bimbingan Roh Kudus dalam kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah masa yang sulit ini, agar kita mampu dan dapat terbebas dari setiap belenggu yang membelenggu kita di dalam menjalani kehidupan kita, karena kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan kita. Dia dapat menjangkau kehidupan kita dimanapun juga kita berada dan dalam keadaan apapun yang kita alami, karena kuasa Allah lewat Roh-Nya yang kudus benar-benar dapat membebaskan kita
sebagai orang yang merdeka yang hanya ada di dalam Kristus Yesus yang telah menebus dan menyelamatkan kita, sehingga kita sebagai orang-orang yang merdeka dengan kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk sampai hari ini dapat menjalani kehidupan kita dengan kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allah karena kuasa-Nya besar dan terus mengatasi atas kehidupan kita sampai hari ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa kita di malam ini. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang penuh belas kasihan, kami mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia-Mu bagi kami. Ketika saat ini Tuhan, kami boleh kembali lagi dapat menghayati akan kebenaran firman-Mu, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ada di dalam diri kami. Ketika kami mampu untuk dapat menyatakan ya jika ya, tidak jika tidak. Oleh karena itu ya Bapa di surga, biarlah kuat kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk dapat menjalani hidup kami di hari-hari ke depan di dalam terang kasih karunia-Mu. Karena hanya Engkau Tuhan yang memampukan kami untuk dapat melewati setiap pergumulan yang ada dalam kehidupan kami saat ini. Kami menyerahkan kehidupan bangsa kami, biarlah Tuhan tetap memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, bersama para menteri dan kepala-kepala daerah dalam menangani COVID. Yang sampai hari ini Tuhan, kami bersama-sama berjuang untuk mengentaskan penyebaran COVID-19 di negara kami ini. Berikan hikmat dan kebijaksanaan dari-Mu ya Allah, agar setiap wakil Allah yang Engkau nyatakan atas dunia ini mampu dan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebaik mungkin. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, dalam kesempatan ini juga kami mau menyerahkan kehidupan kami sebagai gereja-Mu yang Engkau utus ke dalam dunia memberitakan tentang nama Yesus. Biarlah Engkau memberikan kami kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk memberitakan tentang nama Yesus lewat persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami, dimanapun juga kami boleh berada, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Biarlah pemberitaan kami lahir dari ketulusan kami ketika Tuhan memanggil kami dan mengutus kami untuk ada di tengah-tengah dunia ini untuk membawa keselamatan bagi banyak orang. Dan terlebih kehadiran gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dalam mengemban tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Engkau amanatkan. Dan terlebih dalam pelaksanaan persidangan sinode yang akan dilaksanakan di Surabaya dalam waktu dekat. Segala persiapan yang telah dilakukan oleh fungsionaris Majelis Sinode bersama dengan panitia, Tuhan Engkau tuntun dan berikan hikmat bagi mereka, agar segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan persidangan sinode ini bisa dapat berjalan dalam hikmat dan tuntunan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami semua di tengah-tengah perjalanan hidup yang kami lalui saat ini yang begitu berat. Biarlah dengan kuasa-Mu Tuhan dapat membebaskan kami dari setiap belenggu yang membelenggu kehidupan kami. Karena kami tahu kuasa-Mu jauh lebih besar dari segala kuasa apapun yang membelenggu kehidupan kami pada saat ini.
Ya Bapa di surga, malam sudah menjadi bagian bagi kami semua, dan saat ini kami akan beristirahat. Tuhan, lindungi kami, jagai kami, dan berkati kami, agar sepanjang malam ini kami dapat menikmati berkat Tuhan dengan perlindungan dan pertolongan yang daripadamu, sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang kuat dan yang diberkati oleh-Mu. Ampuni kami Bapa dari segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, agar kami semua senantiasa tetap layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sudah datang berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan Night Call GPIB pada malam hari ini telah kita ikuti bersama-sama, dan jangan lupa tetap setia menjaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan terus mencuci tangan setelah beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.